Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Yes. Dalam satu artikel ada tertulis, dalam keramaian seseorang bisa merasa kosong dan sepi. Tetapi seseorang juga di dalam kesunyian bisa merasa ramai. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang terdiri dari 3 unsur, tubuh, roh, dan jiwa. Ketika tubuh seseorang ada dan berada di dalam keramaian, di dalam satu kumpulan, jiwa dan rohnya sebagian mengembara jauh entah kemana. Disitulah tanpa disadari seseorang itu merasa kosong dan sepi. Karena tubuh dan jiwa tidak menyatu. Tetapi ketika seseorang tubuh dan rohnya menyatu, ada di dalam kesunyian, di dalam kesendirian di rumah atau di kamar, dia bisa merasa ramai karena dia bersekutu, karena dia mengucap syukur, karena dia mengangkat lagu dan pujian, ada sukacita di dalam kesunyiannya sehingga dia bisa ramai. Saudaraku, tema yang saya bawa untuk mimbar khotbah hari ini adalah jangan biarkan hidupmu kosong. Sekali lagi, jangan biarkan hidupmu kosong. Dan dalam tema ini saya bagi menjadi 3 subtema. Yang pertama, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Yang kedua, kembangkan atau kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan bagi kita. Dan yang ketiga subtemanya, berpegang penuh pada firman Tuhan. Karena itu, jangan biarkan hidupmu kosong. Supaya tidak kosong hidup kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sekarang ya Bapa, kami mau mendengar sabda Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu. Berkati umat-Mu dengan Roh Kudus. Berkati hamba dengan pencurahan Roh Kudus yang mengajari memampukan hamba. Sehingga kami mengerti siapa kami yang membutuhkan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami datang dan kami sudah berdoa. Amin. Sebagaimana yang dikatakan tadi, jangan biarkan hidupmu kosong. Subtema yang pertama, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Mari saudaraku kita buka apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kita terima. Atau jangan daya gunakan, jangan sia-siakan, jangan anggap berlalu kasih karunia yang sudah kita terima, yang mungkin tanpa kita sadari. Kita sering menerima kasih karunia Tuhan. Ketika kita bangun dari tidur, kita masih bisa menikmati udara, masih bisa bernafas. Itu adalah juga kasih karunia. Ketika kita sakit, ketika kita berkekurangan, bermasalah, ada jalan keluar. Ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan. Itu juga kasih karunia. Karena itu saudaraku, jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Apapun yang kita hadapi,
Kita diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Baik senang maupun susah, baik sehat maupun sakit, baik berkelimpahan maupun berkekurangan atau apapun juga itu. Kita harus tetap bersyukur, karena bersyukur itu adalah kasih karunia, anugerah yang paling besar daripada Allah itu sendiri. Bila kita lanjutkan di ayat 2 dari 2 Korintus 6 dikatakan, sebab Allah berfirman, perhatikan, pada waktu aku berkenan, kata Tuhan Allah, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu aku berkenan. Jadi jangan kita anggap seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa-doa harapan kita. Bukan kehendak kita yang jadi, saudaraku. Firman Tuhan hari ini mengatakan, bila aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi jangan paksakan waktu kita yang harus terjadi. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang patut Dia berikan yang kita terima. Selanjutnya di ayat 2 dilanjutkan, dan pada hari aku menyelamatkan, perhatikan, pada hari aku, kata Tuhan, menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat itu, saudaraku. Banyak pengalaman-pengalaman rohani kita mungkin yang tanpa kita sadari, bahwa ketika kita berdoa beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun, bahkan mungkin puluhan tahun yang lalu, kita berharap, Tuhan baru menjawabnya saat ini. Ingat ketika Abraham berdoa mengharapkan sesuatu turunan, 25 tahun baru Tuhan jawab. Yang kedua, saudaraku, sebagai subtema daripada jangan biarkan hidupmu kosong, percaya bahwa dalam kebangkitan Yesus ada kekuatan, ada kemenangan. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 16. Tetapi andai kata, seumpamanya, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Jadi andai kata Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, sia-sialah pemberitaan kami, kata Rasul Paulus, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Dan sia-sia juga mimbar-mimbar khotbah sampai akhir-akhir ini bila Yesus tidak dibangkitkan. Itu hanya pembohongan, itu rancu dan maya. Dan sia-sia juga kepercayaan Bapak Ibu, kepercayaan kita. Tetapi nyata Yesus itu dibangkitkan dari kematian. Itu disaksikan oleh 2 orang yang berjalan bersama Yesus. Disaksikan ketika Yesus ada di dalam satu ruangan bersama murid-murid. Dan Yesus memecah-mecahkan roti. Mereka baru ingat, inilah Sang Guru, inilah Yesus yang sudah bangkit. Dan ketika juga Thomas mengatakan, belum percaya Thomas, kalau itu adalah Yesus yang mati dan sudah bangkit. Sebelum aku melihat bekas paku di tanganmu, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungmu, aku belum percaya. Yesus katakan, sekarang ulurkan tanganmu. Thomas percaya, haleluya. Dan nyata bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan kemenangan kepada kita. Bukan hanya kebangkitan, kelahiran Yesus itu menyatakan bahwa Allah bersama-sama dengan manusia, Immanuel. Inilah aku, kata Tuhan Allah dalam kelahirannya. Dan mencapai puncaknya pada kebangkitan Yesus. Dan selanjutnya, saudaraku, subtema yang ketiga, kita harus tetap berpegang penuh pada firman Tuhan. Firman Tuhan, sukacita kita pada zaman ini, kita boleh mempunyai Alkitab, kita bisa membaca, kita bisa mendengar. Orang-orang dahulu hanya bisa mendengar apa yang disampaikan oleh imam-imam kepala atau pastor-pastor zaman permulaan. Saudaraku, sekarang kita dapat
mendapatkan kekuatan dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ingat, Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri menyaksikan bahwa Tuhan itu membela Ayub. Begitu juga akan terjadi pada kita. Untuk ini saudaraku, mari kita saksikan bagaimana wawancara BBC News dengan seorang lansia di Inggris yang bernama Terence. Yang 20 tahun lamanya Terence ini merasa kosong, merasa kesepian. Terlebih dalam menghadapi hari besar, hari Natal. Mari kita saksikan. Oh, hello. What are you doing here? Nice to see you again. Well, Can we? Well, yeah. we made you a promise. Can we come Yeah, in? of course you can. Do you know what? We've had, Terence, an incredible reaction to you coming on. I think the thing that really struck home was when you were mentioning how many times you've been on your own on Christmas Day. Yes, I like that. One day I'll never forget her saying to me, she said, do you know, she said, without you, she said, bringing me my presents at Christmas, I wouldn't have any presents, would I? And I often think about that now. You know, people on their own now don't get any presents from it. Do you think the fact that you've struggled with loneliness in the past has made you far more aware of the issues that other people go Yes, through? I always think with anything, unless you've actually been there, you don't know what it's like. I didn't know what it was like to have depression until I got it. You had such a big impact on our viewers. We would love to do something for you. We said on air that you didn't have a Christmas tree, No. which we promised we'd sort out for you. Yes. Am I allowed to go and open your front door? Yes. Okay. You stay there, Terence. We've got some people waiting for you outside. Oh, right. Hello, everybody. Would you like to come in? Terence, can I please introduce to you these lovely people who've come to see you from Oldham Yeah. College? Oh, Hi, sir. hello. They've got an early Christmas present for you, Terence. Lovely to see you guys. Hi, sir. Good evening. How are you, sir, today? You okay, Terence? Oh, It's okay. We've got a tissue at the ready. While Terence is sort of sorting himself out, you okay? Yes, I'm Yeah. all right. Do you need a seat? I'm all right, thank you. Tell us, guys, why you wanted to help out, why you wanted to get involved. we are here to decorate your tree and to be with the tree. to write your Christmas. Thank you, sir. Oh, Terence. They were so keen to come and help and do something. Oh, that's so nice. Now, Terence, Yes. we've got one more surprise for you. Oh. Because Oh, dear. I heard you like a carol. Yes, I do. Do you have a favourite? Silent night. Okay, well, do you want to come with me? Oh, I'll come this way. I'll help you out. I got it. All right? So you come to your front door. Oh, dear. We've got a few more friends from Oldham Oh, College. dear. Oh, just a minute. Okay? Yeah. Yeah. Oh, If you come out here, Terence. This is the Oldham College Choir, just for you. Holy night, all
Yes, I'm all right, thank you. Infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Kita sudah melihat bagaimana sukacitanya Terence setelah 20 tahun ada di dalam pengharapan untuk dia dikunjungi orang-orang, dikunjungi mungkin harapan untuk dikunjungi anak-anaknya. Mungkin Terence di sini tidak ada diceritakan, mungkin istrinya sudah tidak ada lagi atau meninggal atau bagaimana, tidak diceritakan. Tapi intinya 20 tahun Terence dalam kekosongan dan kesepian. Tapi pada waktunya, sebagaimana yang dikatakan tadi, pada waktunya aku akan menolong. Pada waktunya aku akan mendengar engkau. Kumpulan-kumpulan sosial memberikan hadiah Natal kepada Terence. Dan komunitas-komunitas sosial mengangkat lagu pujian Silent Night. Sungguh indah malam kudus. Yang tidak lama lagi kita juga akan merayakan hari kelahiran Yesus. Tanggal 25 Desember, tinggal hitung berapa hari lagi. Kita mempersiapkan diri kita. Bahkan menurut pengalaman rohani saya, hari Natal itu tanggal 25 hanya sebagai peringatan bahwa Yesus lahir ke dunia ini, hadir bersama-sama dengan manusia. Tapi mari kita renungkan dan mari kita lakukan bahwa Yesus itu kita lahirkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Sehingga kita menjadi manusia baru yang dilahirkan terus menerus. Ini yang diinginkan oleh Alkitab. Sehingga hidup kita tidak dalam kekosongan, tidak di dalam kesunyian dan kesepian. Ada Tuhan Yesus. Amin. Kita yang sudah lansia sebagaimana Terence tadi, kita harus sadar saudaraku, ada waktunya, karena pengkhotbah juga mengatakan segala sesuatu di bawah kolong langit ini, di bawah matahari ada waktunya. Jadi persiapkan masa lansiamu. Jangan engkau berandai-andai, atau jangan engkau melihat anak-anakmu mengapa dan kenapa tidak menghormati saya sebagai orang tua yang sudah lansia. Sadar kita saudaraku, anak-anak juga punya dunianya sendiri. Kita datang ke dunia ini, sering saya katakan itu dulu kepada istri saya. Kita datang sendirian, kita ketemu dengan pasangan hidup menjadi berdua, dan kita mendapat berkat dari Tuhan, lahir anak 1, 2, 3, 4 atau berapa. Dan pada waktunya juga anak akan berumah tangga, tinggal berdua lagi. Dari berdua, Tuhan akan memanggil siapa duluan, tinggal sendiri. Dan ketika tinggal sendiri, mungkin akan sama yang dialami oleh Terence. Tapi firman Tuhan mengatakan persiapkan. Sebagaimana tetap kita bersandar kepada firman Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Dan ingat kelahiran itu, kelahiran Yesus dan kebangkitan Yesus dari kematian memberikan kemenangan kepada kita. Jangan kita diganggu oleh si iblis setan. Ditiup-tiupkan, kasihan Delo sudah ditinggalkan, kasihan Delo sudah sendiri. Tidak, katakan saya punya Yesus. Firman Tuhan menguatkan, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Aku akan menolong engkau pada waktunya. Percaya. Dan kita sadar, kita doakan anak-anak atau handai tolan yang dulu dekat kepada kita. Sesudah kita merasa tua seperti Terence, merasa kosong, merasa ditinggalkan oleh teman-temannya. Itu sudah hukum alam saudaraku. Dan kita nikmati hukum alam ini. Kita mau masuk, mempersiapkan diri kita bahwa kita juga akan mengalami seperti apa yang dialami oleh Terence.
Dikatakan tadi di dalam tayangan kesaksian BBC News dan Terence bahwa di Inggris ada 2,5 juta lansia. Dan dari 2,5 juta itu 1.400.000 ada di dalam depresi, ada di dalam kekosongan sebagaimana Terence. Berarti dari 2,5 yang 1,4 juta ada di dalam depresi, berarti ada 1,1 juta yang tidak depresi. Mana menjadi bagian kita? Bila kita mau berjalan di dalam Tuhan, bila kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu dari Allah itu, bila kita mengingat akan kematian dan kebangkitan Yesus, ada kemenangan di dalam itu. Dan kita bila bersandar kepada firman Tuhan, firman yang penuh dengan kekuatan dan kuasa, kita akan menjadi bagian daripada 1.100.000 orang seperti di Inggris. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menghadapi, menyongsong hari Natal, bulan Desember 2020 akan berlalu. Dan tahun 2020 akan berlalu, masuk ke tahun 2021, tahun yang baru, tahun pengharapan, tahun yang penuh dengan kekuatan, kasih, dan penyertaan Tuhan. Sehingga jangan biarkan hidupmu kosong. Sertakan Tuhan dalam lingkungan keluargamu, dalam dirimu sendiri. Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa, Allah Immanuel yang bersama-sama dengan saudara dan saya, Allah yang memberikan kemenangan kepada kita, menyertai saudara dan saya. Kasih Tuhan bersama dengan kita dan keluarga. Amin.